Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada sore hari ini jumpa lagi bersama saya Bunda Narti, Muslimat Nahdlatul Ulama, anak ranting, anak cabang, ya mohon maaf, anak cabang Bubutan, Surabaya, yang mana pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan tema kita dari sore hari ini, yaitu parenting muslimah, yang mana yang akan mengangkat yaitu tentang bagaimana kita sebagai anak yang bagaimana kita memuliakan seorang guru, memuliakan ilmu, memuliakan guru, ya, kita yang mengajarkan kita dari usia kita masih kecil, kemudian bisa membaca alif ba ta dan seterusnya, dan bahkan kita sampai hari ini menjadi orang yang mungkin lebih dari talent yang kita asah selama ini. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana menghormati adab seorang santri atau murid atau anak terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap ilmu. Nah, sebelum memasuki akan hal itu, izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu semuanya yang hadir, ya, khususnya para bunda-bunda solihah ini. Ya, fenomena yang kita hadapi di era digital seperti ini, era modern, modernisasi era digital, yang mana kita tahu bahwasannya jika kita ingin mencari sesuatu apapun itu, ya, bahkan sekarang ini kalau kita ingin memasak dengan lezat, ya, kita tidak perlu memanggil chef, tapi kita testimoni dengan belajar, kita mengambil di YouTube, ya, itu sudah menjadikan panduan kita, benar tidak? Ya kan? Nah, diri kita selama ini sudah sangat humble, sangat familiar, maksud saya, sangat familiar dengan googling. Ya. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, ya cukup kita ngambil dengan googling, gitu kan. Kita ngambil di bawah Google, udah muncul terus semuanya. Ya. Nah, namun bagaimana fenomena yang kita hadapi saat ini adalah banyak anak-anak kita, ya, anak-anak remaja kita, mereka tidak ada, istilahnya banyak sekali yang mereka tidak paham bagaimana mereka harus menjunjung tinggi seorang guru, harus menjunjung tinggi bagaimana adab mereka terhadap orang tua, sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada guru, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Di era zaman sekarang ini, kita langka menemukan akan hal itu. Contoh, di zaman dulu kita, kalau kita di zaman-zaman jahiliyah kita, ya, masih zaman-zaman bahula katanya anak-anak sekarang, ya. Nah, bagaimana kita pada saat kita berkomunikasi dengan guru kita, ya, guru ngaji, ya, guru sekolah, ya, kita sangat tawadhu, ya, dengan mereka, beliau-beliau ini. Ya. Kita berbicara tidak berani menatap wajahnya, tidak berani menatap matanya, gitu ya, mata beliau, gitu ya. Dan apabila kita berjalan di depan, kita harus merunduk, gitu kan, ya. Bahkan kepada orang tua kita juga demikian. Ya, permisi, kita dengan menundukkan, membungkukkan badan kita. Bahkan kalau kita di pesantren-pesantren, ya, banyak anak-anak kita masih diajarkan tentang adab ini.
Bahkan mereka harus menunduk bahkan sambil berjalan, duduk ya, bersimpuh, beliau baru menemui guru. Ya, karena mereka memang menjunjung tinggi banget tentang akan hal ini, adab ini. Nah, adab guru terhadap siswa, murid, ya santri terhadap guru itu sangat harus kita jaga. Kenyataannya, yang kita dapati di era zaman zilenial ini, di era digital ini, anak-anak kita hanya cerdas secara intelektual, emosional, ya, EQ saja, emotional quotient saja, namun tidak cerdas akan spiritual. Apa yang ingin saya tema ini akan saya angkat, bahwasannya kesuksesan seseorang itu bukan dari IQ atau EQ. Itu hanya mempengaruhi 20% saja. Namun, ternyata survei membuktikan bahwasannya kesuksesan seseorang itu adalah 80% adalah terkait dengan attitude atau akhlak. So, apa yang terjadi di era zaman sekarang ini? Ya, yang terjadi adalah banyaknya anak-anak kita yang tidak memahami akan hal itu. Mereka hanya diajarkan tentang kecerdasan saja secara intelektual. Ya, empatinya kurang. Sopan santunnya kurang sekali. Dan itu terjadi di kalangan kita, di anak-anak kita, terjadi semuanya. Nah, teman-teman, bunda-bunda solihah yang saya cintai karena Allah. Fenomena ini terjadi karena kita mungkin habit kita di dalam keluarga kita pun tidak menanamkan akan hal ini. Kita hanya menanyakan kepada anak-anak kita pulang dari sekolah, bagaimana hasilnya, berapa nilaimu, benar tidak? Ya kan? Berapa nilaimu yang hari ini kamu pelajarannya apa? Dapat berapa nilainya? Aduh, kalau dapat 10, nah ini nih anak mama. Tapi kalau anaknya mendapat nilai 6 atau bahkan di bawahnya itu 5, gimana sih? Anak siapa ini? Tuh anak bapak tuh. Kayak bapak dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, ternyata hanya itu yang kita tanyakan. Tetapi kita tidak menanyakan, hari ini yang kamu dapatkan apa di sekolah? Dan apa yang sudah kamu berbuat baik kepadamu? Teman-temanmu mungkin, kepada gurumu mungkin. Coba kamu ceritakan. Hal baik apa yang kamu sudah lakukan? Pernah tidak kita semuanya menanyakan akan hal itu kepada anak-anak kita? Jawabannya jarang, bahkan tidak pernah. Benar? Tidak pernah. Bagaimana mereka ditanamkan adab yang baik jika kita sendirinya tidak menanamkan akan hal itu? Mungkin hal terlihat kecil menurut kita, tapi ternyata itu berdampak yang luar biasa. Mereka tidak menghormati orang tua, mereka tidak menghormati gurunya, ya kan? Padahal bagi orang-orang yang berhasil menuntut ilmu, ya, saya mengambil kata bijak ini ya, orang-orang yang berhasil menuntut ilmu yaitu orang-orang yang mau menghormati ilmu dan gurunya. Dan ada orang-orang yang tidak berhasil karena tidak mau menghormati ilmu dan gurunya. Waqila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma
sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wal ta'zimi. Kata-kata yang sangat bijak sekali. Jika kita ingin dihormati, ya kita ingin mendapatkan ilmu yang berhasil, yang bermanfaat, barokah, maka hormati. Maka kita didik anak kita bukan hanya menghormati gurunya pada saat mereka menimba ilmu, bukan hanya menyerap ilmu itu sendiri, tapi keberkahan suatu ilmu itu adalah adab siswa, santri kepada gurunya. Jika mereka mendapatkan ridho dari guru, maka ilmunya akan bermanfaat, ilmunya akan barokah. Yang terjadi, kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita bagaimana kita menghormati mereka. Yang terjadi adalah fenomena masyarakat kita, ketemu anaknya pulang dari sekolah, tadi sudah dapat nilai berapa. Tapi tidak bertanya, hasilnya dari mana? Nyontek. Bisa jadi. Tanpa kita sadari, kita sudah mengajarkan, yaitu korupsi. Benar? Ya kan? Jika teman-teman semuanya, ibu-ibu solehah, menghadapi fenomena yang ada di luar sana. Banyak sekali anak-anak kita, mereka cerdas sekali ilmunya, bahkan semua ilmu terbaik di dunia ini adalah orang-orang Indonesia, anak-anak bangsa kita. Tetapi hanya sekian persen yang mereka menjunjung tinggi ilmu itu sendiri, adab akan ilmu dan gurunya sendiri. So, kita perbaiki dari diri kita, anak-anak kita, ya. Memuliakan ahli ilmu atau guru itu sangat penting. Sayyidina Ali berkata, aku hanya seorang hamba sahaya terhadap orang-orang yang telah mengajarkanku suatu hukum. Jika orang itu menghendaki untuk menjualku, maka jualkanlah aku. Dan jika untuk merdeka, maka merdekakanlah aku. Jika tetap menjadi hamba sahaya, maka tetapkanlah. Artinya, jika kita hanya menghormati ilmu itu tetap seperti itu, dia akan tetap seperti itu, menjadi sahabat. Ilmu itu akan bergerak, ilmu itu akan menjadikan barokah, jika kita menempatkan ilmu dan guru kita mulia. So, tips dari Imam Sadiduddin Syirazi dari guru-gurunya dalam sukses mendidik anak, satu, senantiasa memuliakan orang yang ahli ilmu, senantiasa menghormati yang ahli ilmu. Jika anak itu tersebut tidak menjadi orang yang ahli ilmu, maka pasti generasinya selanjutnya yang menjadi orang alim. Bapak Ibu, teman-teman, ayah bunda, sahabat-sahabat Aswaja yang saya cintai karena Allah. Pentingnya adab kita, menghormati guru kita, menghormati, memuliakan orang tua kita, guru-guru kita, ya, itu sangat penting. Kadang ini yang kita lalai mengajarkan kepada anak-anak. Dan mulai hari ini, kita coba bersama-sama belajar bagaimana kita mungkin dimulai dari hal yang kecil. Ya, kalau kita menengok masa lalu, zaman-zaman sebelumnya, mungkin kita saat ini menemukan akan hal anak yang sangat tawadhu, sangat santun kepada hormat kepada guru orang tua. Itu sangat kecil. Mereka menganggap orang tua, ya udah, bicaranya pun sama seperti kayak anak, kayak saudaranya, kayak temennya gitu. Boleh kita, tapi kita tetap harus memegang rambu-rambu
adab, ya, rambu-rambu sopan santun. Speechless ya, Bapak Ibu. Kadangkala kita itu merefleksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Sebaik apa kita sudah memberikan contoh suatu hasanah pada anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita, anak-anak sekarang ini, mereka hanya mau mengikuti kalau dicontohkan. Bukan menasehati, tetapi mereka melihat, mendengar, ya, mengucapkan, itu adalah mereka saat ini. Kalau kita hanya mengucapkan saja, mereka keluar masuk, masuk kanan, kemudian keluar kiri. Tidak ada. Yang mereka butuhkan adalah contoh. Kita melarang anak kita menonton TV. Kita suruh anak kita sholat. Tapi diri kita sendiri melihat TV itu sendiri. Ya kan? Yang terjadi demikian ya. Kita memberikan ke pesantren kan anak. Tapi diri kita tidak mau tirakat. Ya kan? Menganggap dirinya bahwasanya udah diserahkan aja kepada guru, kepada ustadz, kepada para alim. Tapi dirinya sendiri sebagai orang tua tidak mensupport dengan doa, dengan tirakatnya. Ya kan? Selama ini hanya yang berbicara apa? Uang. Dia hanya bisa membayar, dia akan bayar. Apa hasilnya? Mereka hanya sekedar bisa. Mereka hanya sekedar mampu membaca sebuah kitab. Tapi mereka tidak mendapatkan meaning akan value itu sendiri untuk belajar lebih baik. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati kita memperlakukan kedua orang tuanya, memperlakukan kepada guru, ya kan? Memperlakukan sahabatnya, temannya, beda. Ayah bunda. Tapi itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Anak-anak kita, anak-anak zilenial, anak-anak Gen Z yang tidak bisa dihardik, ya. Tapi mereka hanya berbicara dengan mencontohkan kita selaku orang tua, selaku madrasah ilmu, yaitu kepada ibu. Mudah-mudahan bermanfaat di sore hari ini. Dan kita akan belajar menjadi seorang ibu yang memahami, bukan hanya cerdas secara intelektualnya saja, emosional, spiritual juga kita support. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.